Baik, sampun jam 9.30 kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله أزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم هب لنا إيمانا ويقينا ومعافاة ونية وزدنا علما وفقها اللهم آمين. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, juga para pemirsa yang mengikuti melalui IG TV Al-Um, semua yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan zahir batin serta taufik, hidayah, inayah untuk selalu berada di dalam kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengaji tentang kiat meningkatkan iman. Kiat meningkatkan iman yang itu memang diperintah oleh Allah agar kita memperhatikan iman kita, memupuknya, menjaganya, mengembangkannya. Maka sudah kita terangkan bahwa kiat yang pertama dan pintunya sangat besar adalah dengan mempelajari ilmu yang manfaat. Lalu setelah itu kita mempelajari ilmu manfaat itu ada bentuknya membaca Quran dan mentadabburi. Lalu bentuknya yang sekarang akan kita pelajari bersama, bentuk ilmu yang akan meningkatkan iman kita adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Ini bentuk kedua dari ilmu manfaat. Setelah bentuk pertamanya adalah qiraatul Quran wa tadabburuhu. Membaca Quran, angen-angen Quran, maknanya Quran. Yang kedua sekarang ini mempelajari, mendalami ilmu tentang al-asma al-husna, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang luhur. Allah punya nama-nama yang indah, Allah punya sifat-sifat yang luhur, yang tinggi. Bapak Ibu rahimakumullah, makrifat atau mengilmui, mempelajari asma'ullah, nama-nama Allah al-husna yang indah, dan sifat-sifat Allah al-ula yang luhur, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nama Allah, sifat Allah yang hadir keterangannya di dalam Quran maupun di dalam Sunnah Nabi. Karena Bapak Ibu, mustahil kita bisa mengetahui adanya nama Allah, adanya sifat Allah tanpa melalui pintu
Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang kita maksud dengan nama Allah yang indah, sifat Allah yang luhur, itu yang termaktub dalam Al-Quran dan yang hadir dalam riwayat hadis sahih. Mengetahui nama-nama itu dan sifat-sifat itu merupakan pintu ilmu yang besar yang bisa menambah iman, yang bisa mendongkrak iman, ya bisa mengokohkan iman. Jadi ini ilmu Asmaul Husna dan As-Sifatul Ula. Kalau sebelumnya ilmu Qiraatul Quran wa Tadabburul Quran. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'rifat Asmaul Husna walaupun tidak kita sebut dua-duanya. Dua-duanya kan ada nama Asmaul Husna, ada sifat Al-Ula. Walaupun tidak kita sebut as-sifat Al-Ula, cukup Asmaul Husna maka itu sudah terwakili. Jadi kalau saya bilang ma'rifatu asma'illahil husna, itu sudah masuk di dalamnya sifat-sifat Allah. Jadi mengetahui, mempelajari, mendalami Asmaul Husna itu memiliki manfaat yang banyak dan agung. Bisa kita tulis berikut ini. Jadi memiliki manfaat yang banyak dan agung. Yang manfaat yang banyak dan agung berikut ini itu masih dalam koridor, masih dalam poin-poin yang masuk dalam keutamaan pertama. Jadi keutamaan pertama itu begini, kan kita ini sedang membahas, fokusnya kan meningkatkan iman, bahwa ma'rifatul asma al-husna itu pintu ilmu terbesar untuk meningkatkan iman. Itu judulnya. Itu judulnya. Ini manfaat pertama dari ma'rifatul asmaul husna. Nanti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Cuma yang pertama ini pun Bapak Ibu rahimakumullah, itu bisa kita jabarkan lagi gitu loh. Makanya kita sebut aja ABCD gitu ya. Jadi kalau yang pertama biar nggak rancu, ada pertama, ada 1, 2, 3, kan pertama, kedua, ketiga, tapi ada 1, 2, 3 atau ada ABC. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama ma'rifatu asma'illah, ini pintu terbesar, pintu ilmu terbesar untuk menambah iman, menguatkan iman. Mempelajarinya seperti kita hari ini mempelajarinya memiliki manfaat yang banyak sekali. Manfaat A. Ilmu tentang tauhid asma dan sifat. Ilmu itu manfaat yang A, ilmu tentang tauhid asma dan sifat Allah merupakan ilmu yang paling mulia dan paling agung secara mutlak. Ilmu tentang tauhid asma sifat, ilmu tentang tauhid asma sifat
merupakan ilmu yang paling mulia dan paling agung. Ilmu tentang tauhid asma dan sifat merupakan ilmu yang paling mulia dan agung. Maka sibuk mempelajarinya adalah kesibukan yang mulia. Jadi kita sekarang ini ibu-ibu sekalian, sekarang kan kita ini sibuk nih mengisi waktu. Lah mengisi waktu kita ini termasuk acara kita ini acara yang paling mulia. Kenapa? Karena kita berusaha mempelajari ilmu yang paling mulia. Jadi kegiatan kita ini kegiatan paling mulia karena mempelajari ilmu paling mulia. Apa itu ilmu paling mulia? Ilmu tauhid asma sifat. Niki kalimatnya bercabang nih. Kata sing mbah-mbah wis rada repot ini. Masya Allah. Boten niki biasa niki mau cepet. Kan ngaji lah luwe teka sekolah. Sekolah sama lu gak diterima ke SD. Begitu ngaji sampai wafat diterima oleh ngaji ya. Nah, makanya berusaha untuk difahami dulu. Ya. Loh, mangga ana bukune lho. Lanjut buku ngene iki bukune. Napa anu gundul lah. Nggih, man dirungaken pun kali anu. Jadi sambil minta kepada Allah di hatinya. Lupa tadi saya di awal enggak mengingatkan. Masing-masing harus menghadirkan hati, ikhlas niat kepada Allah sambil minta, ya Allah beri saya kemudahan untuk mempelajari ilmu ini. Nah, sendiri itu ada kesadaran sendiri. Walhamdulillah. Lu memang harus tiap kali, mboten ansal sekali. Bagus, kalau diulang-ulang luar biasa. Paribasane enggak paham ilmune tapi ahli ndonga cukup bisa. Ya. Aku enggak paham blas ilmunya, gak nutuk aku. Tapi aku ndonga tok amin amin cukup, Mon. Nih, Mon. Kita ulangi malih. Ibu-ibu, kita ini mempelajari sesuatu yang paling mahal. Kita ulangi yang dari dulu. Yang paling mahal yang kita miliki lebih-lebih di akhir hayat untuk menghadap Allah adalah soal hati. Soal hati yang paling tinggi ya iman. Isine hati yang paling mahal ya iman kepada Allah. Sehingga iman itu sekecil apapun. Lah kula nerangno ini enggak perlu ditulis, nanti tulisan sampean enggak karuan. Jadi yang disuruh nulis saja nulis, jadi supaya runut. Enggak akhirnya gak iso ngomong dicuadet terus. Ustaz jangan cepet-cepet. Oh nggih, subhanallah. Ternyata ahli nulis nggih. Bagus. Nggih. Pun Allah melihat usaha kita, nggih. Allah melihat usaha, enggak melihat hasil. Hasil itu bonus. Nah, usaha niku luar biasa, Pun. Mau hadir, mau ikhlas, wis nyekel pen, gawa buku wis cukup niku kowe. Pokoke seneng tok. Mboten enten sing salah. Sing salah kuwi sing gak ngaji. Sanes panjenengan, nggih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi karena kita ini yang paling mahal itu adalah iman, sehingga nanti sampai kata Nabi SAW, siapa yang di hatinya ada iman satu biji saja misqalu dzarrah,
Itu aja bisa masuk surga kok, begitu berharganya iman. Apalagi iman itu seperti gunung yang karena kita sirami, kita pupuk, terus kita rawat, kita ngaji. Ya tentu saja harapan untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tentu lebih besar karena mengikuti besarnya usaha kita. Nah, untuk memupuk iman itu maka diperlukan usaha-usaha. Usaha yang pertama adalah mempelajari ilmu manfaat. Nggih, eling nggih. Ilmu manfaat niku rupane napa mawon? Kemarin sudah kita terangkan, yaitu membaca Quran, mengangan-angan maknanya, memikirkan maknanya, merenungkan maknanya. Itu satu ilmu sendiri nih gue. Ilmu bukan hanya itu salah satu pintu ilmu. Baca Quran, merenungkan Quran itu bisa meningkatkan iman. Bon, kita tinggal karena sudah selesai. Sekarang ini ada pintu ilmu lain yang tidak kalah pentingnya dalam rangka menguatkan iman. Apa itu? Ilmu ma'rifatu asma'illah. Jadi ilmu mengenali nama-nama Allah. Jadi secara singkat ilmu yang mempelajari nama-nama Allah. Nama Allah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Nah, selain Asmaul Husna itu ada namanya sifat. Allah punya nama, tapi juga Allah punya sifat. Biar kita mengerti, walaupun nggak selalu kita sebut sifat, hanya kita sebut Asmaul Husna atau nama Allah, tapi sifat Allah itu sudah katut, sudah ikut di situ. Makanya supaya menyederhanakan istilah. Jadi kita sekarang ini kenapa? Usaha meningkatkan iman melalui pintu ilmu yang namanya Asmaul Husna. Lah mempelajari Asmaul Husna ini dalam rangka meningkatkan iman ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat nomor A ya. Mari difahami inti nih. Ngeten. Ilmu tauhid asma sifat. Ilmu tauhid asma sifat. Maksudnya apa? Gusti Allah kan Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Sempurna. Nama-namanya sempurna. Nama-namanya khusus milik Allah. Tidak ada yang punya nama seperti itu selain Allah. Itu namanya tauhid asma. Sifat, Allah punya sifat yang tak terbatas, semuanya sifat kesempurnaan. Sifat itu hanya milik Allah, tidak ada duanya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wis gak ono sing madani, wis gak ono, wis Allah Gusti Allah tok ijen. Niku jenenge tauhid sifat. Tauhid kan mengesahkan. Nah, sekarang digabungkan menjadi tauhid asma sifat. Ilmu tentang tauhid asma sifat niki merupakan ilmu yang paling mulia. Berarti mengisi waktu untuk belajar ilmu ini termasuk mengisi waktu sangat mulia. Jadi kalau panjenengan duduk di sini ini sangat mulia di sisi Allah karena mempelajari ilmu yang paling mulia. Ngoten lho nggih. Berbeda, ini lebih tinggi daripada kalau kita belajar misalkan wudhu. Wudhu itu mulia tapi masih di bawah ketinggian daripada ilmu tauhid, khususnya tauhid asma sifat. Jadi itu yang poin yang pertama A. Manfaati opo sih kita ngaji ini? Ngaji ilmu manfaat di bidang Asmaul Husna. Iku manfaati opo? Ngaji ilmu manfaat khusus di bidang Asmaul Husna. Karena ilmu manfaat kan banyak bidang, kathah. Nah, ini yang bidang Asmaul Husna, nama-nama Gusti Allah.
Manfaat yang pertama, kita mengisi waktu dengan ilmu yang paling mulia. Sudah, ini ibadah besar berarti. Niku A. Jadi kita sibuk dengan ilmu yang paling mulia. Bon, nomor kali, gak usah tawa-tawa tambah bingung lek tawa-tawa. B, masyaallah. Ngoten semangat, kula malih semangat B. Biasane lek napa niku cepet ngali ngono cepet mari biasanya. Ya Allah ya Karim nggih. B nggih. Manfaat sing B niki napa manfaate niki? Mempelajari ilmu Asmaul Husna niki manfaate mengajak membawa kepada kecintaan kepada Allah dan takut kepada Allah. Saya ulangi. Jadi mempelajari ilmu ini membawa kita kepada cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Kalau ketinggalan tak ulangi mana pun khawatir. Soalnya duduk kaset kan pegel ngulangi mana sampean niki otomatis niki saged ngulangi dhewe. Dan mengikhlaskan amal ada 4 ya. Jadi mempelajari Asmaul Husna ini membawa kita, namanya membawa, mesti kita ini digowo akan berpindah kepada suatu alam yang luar biasa. Apa itu? Dibawa kepada kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah pun itu takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas beramal kepada Allah. Bon tutuk kono wis. Nggih. Coba kula tanggel saniki wau. Kecintaan pada Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah, ikhlas amal hanya untuk Allah. Niku saya nopo saya nemen saya nih. Lah itu hasil kalau kita mempelajari Asmaul Husna. Jadi belajar Asmaul Husna niku mesti nambah iman. Karena kita dibawa kepada kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, suruh berharap kepada Allah, terus mengikhlaskan amal kepada Allah, niku hasilnya. Lah lek pun saged ngoten arahnya kalau sudah begitu, terus apa marine niku? Marine 5 niku. Kalau marine 5 ya 5 itu itulah kebahagiaan manusia. Kula panjenengan saged bahagia kalau sudah bisa mencintai Allah, kalau sudah bisa takut pada Allah, kalau bisa berharap pada Allah, kalau sudah bisa ikhlas beramal untuk Allah, baru kita bahagia dunia akhirat. Baru kita bisa bahagia dunia akhirat. Baru kita bisa merasakan lezatnya iman. Lek kula panjenengan dereng ngraosaken lezate iman, masalahe syarate durung terpenuhi. Ngoten lho, durung tahu belajar tauhid asma sifat, durung tahu diajak ya apa carane cinta nang Gusti Allah dan lain sebagainya kalau. Jadi ini penting sekali. Nah, untuk membuktikan penting, monggo dipirengaken kemawon, nggih. Bisa didengarkan dulu, nanti kalau minat untuk nulis zaman tulis, nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berfirman, misalnya ini untuk menunjukkan bahwa betapa penting mempelajari Asmaul Husna ini, ilmu tentang Asmaul Husna ini, yang memang pintu terbesar untuk meningkatkan iman ini, itu memiliki manfaat yang bisa dijabarkan ABCD. Kalau nggih, A sudah, B sudah. Lah contohnya adalah firman Allah ngeten dalam surat Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu melihat?
Monggo niki direnungaken. Di satu sisi niki masuk ke dalam ilmu kemarin maca Quran lan angen-angen sakmanane. Tapi di sisi lain ini bersinggungan berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Berkaitan dengan nama Allah dan sifat Allah. Coba ini berkaitan dengan sifat apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu, dia yakin bahwa Allah itu melihat? Kenapa? Kaitan dengan apa nih? Dengan sifat melihatnya Allah. Allah itu loh melihat kita. Tidakkah dia tahu kalau Allah itu melihat? Loh, lek Allah melihat kena opo? Loh, ya ada konsekuensinya. Kalau Allah melihat kita, berarti kan kita punya rasa malu kepada Allah. Oh, didelok. Sama lek didelok wong ngoten nggih. Sama didelok maratuwa, ya. Sama melakukan sesuatu sing ngisin-ngisini misalnya ono maratuwa kan isin betul kan didelok maratuwa ambek bojone. Aja talahi kono maratuwa. Jadi karena dilihat maka menimbulkan ketakwaan. Kita hati-hati, nggak sembrono, nggak maksiat, karena didelok Gusti Allah. Itu kan sifat Allah itu kalau kita imani, kita yakini melahirkan ketakwaan kepada Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, kalau kita kepada orang alam taklam bi annallaha yara, sampean nggak ngerti tak lek Gusti Allah ndelok sampean. Nah, ngoten nggih. Nggih padha karo wis Gusti Allah nggak saring. Itu kan bukan sekedar omongan. Itu bicara tentang sifat Allah. Allah itu nggak tidur. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Allah itu terus mengawasi hambanya. Nah itu ada buah yang langsung kita rasakan. Baik, Bapak Ibu rahimahullah. Terus contoh yang lain, surat Al-Hujurat, wattaqullah innallaha sami'un alim. Hujurat ayat 1. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui loh, kan itu ya. Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui. Al-Hujurat ayat 1. Jadi apa kaitannya maha mendengar, maha mengetahui dengan takwa kepada Allah? Bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah itu mendengar dan melihat, karena Allah itu mendengar dan mengetahui. Jadi karena Allah mendengar ucapan kita harus takut pada Allah. Lek ngomong sing hati-hati, Gusti Allah iku krungu. Niku sing sifat elek, hati-hati. Lek nomor loro, karena Gusti Allah iku krungu, sing rajin donga. Gusti Allah mesti krungu apa hajat sampean. Itu kan karena keimanan tadi. Karena iman Allah mendengar kita, maka kita hati-hati nggak mau ngomong sing elek. Nggak mau didengar oleh Allah kita bicara jelek, nggak mau. Kenapa? Allah maha mendengar. Kita nggak boleh ngomong jelek. Karena Allah mendengar, kita rajin berdoa. Karena doa kita didengar sama Allah. Jadi nama Allah punya nama As-Sami. Napa? As-Sami. Nama Allah As-Sami mengandung sifat Allah maha mendengar. Allah punya nama Al-Alim yang maha mengetahui. Allah punya sifat pengetahuan. Allah punya pengetahuan. Allah itu mengetahui. Karena Allah punya sifat ilmu. Punya nama Al-Alim. Namanya Alim mengandung sifat punya ilmu. Makanya setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Nah, kita meyakini yang punya nama sempurna, mengandung sifat sempurna itu cuma Allah. Esa, tauhid. Makanya disebut tauhid nama dan tauhid sifat. Ganok padanane, tidak ada duanya. Ngerti nggih? Tauhid kan maknanya mengesakan Allah.
mengesakan Allah. Allah itu esa dalam namanya. Namanya itu loh, jenenge itu gak ana sing madani. Tidak ada yang menyamai. Disebut Maha Esa di bidang namanya. Allah juga Maha Esa di bidang sifatnya. Sifat Allah itu sempurna, hanya milik Allah, hanya Allah yang punya. Selain Allah nggak punya sifat itu. Kita punya sifat mendengar dan mengetahui, tapi pendengaran kita terbatas. Roda atau titik apa? Apa? Namanis umur swidak mendur ya. Namane wis ono radio nih kayak gini nih kok ya. Ono baterai nih. Nah Gusti Allah mboten, Allah Maha sempurna, pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, pengetahuannya sempurna. Itu namanya Maha Esa di bidang sifatnya. Jadi Allah itu zatnya satu, Maha Esa di dalam zatnya, wujudnya satu, tapi juga namanya ya satu-satunya yang punya nama itu, maka Esa dalam namanya. Sifatnya sempurna, nggak ada padanannya, ya Esa dalam sifatnya. Esa dalam haknya. Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Nggak ada selain Allah yang punya hak disembah. Kalaupun disembah oleh orang itu disembah secara salah, nggak berhak untuk disembah. Nah itulah yang namanya tauhid, bukan ya? Jadi yang penting itu difahami saja yang saya dengarkan, walaupun wis mari faham. Marmatan lali is gak apa-apa. Yang penting paham. Pokoknya tahu paham ngoten nggih. Pernah paham. Aku pokoke dirungokno, tak rungokno ustaz ya enak ya paham aku marun lali wis gak apa-apa, mboten napa-napa. Mumpun berkecil hati. Nggih. Nggih, masyaallah. Luar biasa nih. Ibu-ibu rahmatullah lah, kalau kita wafat itu dalam kondisi begini, itu dijamin kita ini husnul khotimah. Ngaji seneng paham lah mesti husnul khotimah bun. Ya masya Allah ya, semoga kita diberi istiqomah oleh Allah, amin. Bun, kita tambah lagi ayatnya. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Surat Fussilat ayat 40. Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ya niki kula terjemah lalu kula tangleti. I'malu gawe nglakonono sapa sira, beramal sira masitum sak karepmu, apa sing kon karepno sak karepmu wis lakonono sak karepmu. Innahu sak temene bima tak sak temene Gusti Allah bima tak malun kelawan apa sing sira lakoni basirun itu ningali. Lakukan sesukamu, Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Saya tanya ibu-ibu, ketika sampean mendengar Allah berfirman seperti ini, kira-kira pesan ini ku napa pesane? Silahkan kamu melakukan apa saja sesukamu, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Niku napa? Pesen ini ku napa? Dalam selalu berhati-hati, bagus. Terus takut. Nggih, masya Allah bagus. Napa enten sing mikir, waduh wedi rek, napa Gusti Allah ngancam. Saman merasakan itu enggak? Saman saiki lek ngomong ambek anak sampean, leh ojo metu leh. Belajar, sholat, ke omah, ngaji, meta-metu ae. Kan gak balik meta-metu le, ke omah le. Terus nasihati qala Allah, qala Rasul entek ngamek. Sakarmu le. Sakarmu kon kate lapo sakarmu. Nah, kira-kira itu sampean ini merentah arek nakal utawa ngancem?
Ngancem, Gusti Allah ngancem. Ngancem wong sing gak patek nurut. Wis dinasehati sik pancen ndablek. Ya wis sak karepmu. Tapi ingat, Allah Maha melihat, kamu akan dihisab. Kamu gak akan dibiarkan. Kamu dihisab, ditekano ke hari kiamat, kongkon bertanggung jawab tentang perbuatannya. Jadi ini ancaman. Berarti Bapak Ibu, kita ini kan bicara sifat Allah. Apa sifat apa di sini? Innahu bima ta'maluna basir. Sifat napa? Sifat basir napa? Sifat melihat, penglihatan Allah. Jadi Allah melihat. Kembali seperti tadi, alam ya alam bi anallah yara ru'ya, ini basir. Allah itu melihat perbuatan kita. Maka betul tadi kita harus hati-hati. Harus takut kepada murka Allah, harus takut kepada hisab nanti. Karena apapun perbuatannya kita memang diberi pilihan, diberi kebebasan, tapi harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita nggak hati-hati bisa nggak selamat, ya sekadung mlebu neraka, ya itu repot makanya. Nah karena itu butuh hati-hati. Kalau ibarat ketika orang tua ngamuk gitu, apa do karo kan anak kita suka manjat, muduno le, muduno, terus saya ya wes meneo. Tambah dukur tambah sama tambah ngamuk kan. Niku perintah menek lagi. Menek itu ancaman ngoten lho. Bukan hanya jadi bentuknya kayak perintah tapi nilainya ancaman, larangan itu. Ya, niku makanya melarang dalam bentuk perintah itu lebih tinggi daripada melarang dalam bentuk larangan. Jangan naik. Niku melarang dalam bentuk kalimat melarang, jangan naik. Terus-terusan ping pindho ping telu, ayo naik kok. Jadi naik, ayo naik terus naik. Itu adalah ancaman lebih tinggi. Malu masih itu mesa karepmu wis. Pertama, ojo ngene. Ngoten lho, ojo ngene, wis sakarepmu wis. Sakarepmu tapi siap sudah, azab itu sudah siap. Ya. Nah apa jaminannya kalau Allah akan mengadab? Allah melihat sendiri. Kalaupun tidak ada malaikat nggak masalah, Allah melihat sendiri. Makanya ketika malaikat mencatat amal itu kan bukan karena Allah tidak kuasa. Allah Maha Kuasa dan menyuruh malaikat tidak butuh kepada malaikat. Allah sudah melihat sendiri. Adanya malaikat itu untuk menambah keadilan pengadilan akhirat. Malaikat catatannya dihadirkan, ditimbang, wonge ditimbang, amale ditimbang. Napa maneh? Sikile ngomong dhewe, cangkeme dikon mingkem, tangane ngomong dhewe. Jadi betul-betul namanya keadilan akhirat itu ya ndak ada duanya, keadilan maliki yaumiddin. Nah itulah, jadi ketika Allah menyuruh malaikat, bukan Allah butuh malaikat. Lek gak dibantu misalkan Allah gak kuasa, mboten, bukan itu. Allah Maha mengetahui. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Di sini artinya hubungan antara mengetahui sifat Allah lalu menghasilkan cinta, takut, berharap, ikhlas. Niku hubungannya sangat erat. Semakin mengenali sifat Allah, semakin bertakwa. Semakin gak kenal Gusti Allah, semakin sembrono. Ngoten lho ya. Jadi mengetahui nama Allah, mengetahui sifat Allah yang B niki membawa kita kepada mencintai Allah, takut pada Allah, berharap hanya pada Allah, ikhlas beramal hanya untuk Allah. Bon, ganti yang C. Mempelajari Asmaul Husna
yang itu merupakan ini mukadimah, pintu terbesar untuk meningkatkan dan memantapkan iman, itu memiliki manfaat C. Ini manfaat C. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Apa bisa kita ibadah kepada Allah dengan bagus kalau belum kenal Allah? Tidak bisa. Jadi Allah menciptakan kita agar kita mengenal Allah, agar kita beribadah pada Allah. Nah, jadi ibadah pada Allah, mengenal Allah, ibadah pada Allah itu termasuk tujuan hidup di bumi. Tujuan kita ada di sini. Tujuan panjenengan ada di Dieng ini untuk ibadah pada Allah, bukan untuk yang lain. Nah, ini artinya apa? Nomor C niki, mempelajari Asmaul Husna sama dengan menyibukkan diri dengan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Jadi mempelajari Asmaul Husna sama dengan menyibukkan diri dengan tujuan hidup. Dengan tujuan hidup. Karena tujuan kita untuk hidup, tujuan hidup kita ini untuk ma'rifatullah dan ibadatullah, untuk mengenal Allah dan ibadah pada Allah. Nah, sekali lagi berarti yang C ini aktivitas kita adalah aktivitas yang sangat strategis, kegiatan yang sangat penting karena sesuai dengan tujuan hidup, sesuai dengan tujuan hidup. Kalau sudah sesuai dengan tujuan hidup, artinya ya tambah parek nang Gusti Allah, tambah mendekatkan kepada Allah karena sudah berada di rel yang benar, sudah sesuai dengan tujuan hidup kita, dan terselamatkan dari menyia-nyiakan waktu. Coba kula panjenengan kalau tidak ngaji sekarang, kan belum tentu mengisi dengan bobot yang sama. Ya mungkin ada yang baca Quran alhamdulillah, tapi mungkin anak sing turu-turu, mungkin anak sing sekedar masak-masak biasa. Kan beda kalau kita gunakan untuk ngaji ini. Jadi itulah tujuan hidup kita, memang mengenal Allah dan untuk mengabdi pada Allah. Alhamdulillah ngaji kita ini sudah berada di atas jalan yang benar, sesuai dengan tujuan kita ada di bumi ini, untuk mengenal Allah, untuk ibadah pada Allah. Baik. Yang keempat. Yang keempat nggih. Yang D afan D. D kula singkat mawon. Kula singkat ae cek paham. Jadi mempelajari Asmaul Husna bisa membawa kepada derajat yakin dalam keimanan. Bisa membawa kepada derajat yakin dalam keimanan. Nabi Ibrahim mawon imannya butuh ditingkatkan sampai derajat yakin. Napa malih iman kula panjenengan. Qala awalam tu'min, kon gak percaya tak Ibrahim? Ya qala bala walakin liyatma inna qalbi. Lho kula iman Gusti Allah, tapi kepingin lebih tenang. Manah niki kepingin lebih tenang, lebih yakin. Nah, keyakinan itu yang merupakan derajat tertinggi dari iman, kan terus iman yakin. Di bawahnya yakin ya masih iman.
Kalau sudah di bawah iman itu ragu-ragu. Jadi artinya iman sendiri itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang tertinggi namanya yakin. Mempelajari Asmaul Husna ini akan membawa kita kepada derajat yakin dalam keimanan. Makanya Bapak Ibu, untuk bisa sampai derajat yakin selain kita berusaha belajar harus juga ada doa. Salah satu doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salah satu doa Abu Bakar As-Siddiq dulu di Muqaddimah pernah saya sampaikan. Ya, di Muqaddimah pernah saya sampaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berdoa, Rabbi habli imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Dulu sudah saya sampaikan, ya. Lali wis gak apa-apa, nggih saiki diulangi maneh, ngoten nggih. Jadi Sayyidina Abu Bakar selaku manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, apalagi jenengan ingat gak bahwa satu peristiwa yang menunjukkan Abu Bakar imannya melebihi yang lain, peristiwa apa? Peristiwa? Oh, yang infak, oke, bagus, jazakillah khairan. Ya, Abu Bakar infak seluruh hartanya, mengalahkan seluruh sahabat. Ditanya apa yang kamu sisakan? Saya sisakan Allah dan Rasul. Itu menunjukkan keyakinan luar biasa. Tapi ada lagi, jazakillah khairan, jauh sebelum itu, ketika terjadi Isra Mi'raj, oke, kan orang pada nggak percaya, orang kafir, waduh, membuat berita viral zaman saat ini viral, viral bahwa Muhammad itu mulai pokoknya dianggap wis nggak masuk akal. Masa orang dari Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa hanya semalam, padahal biasanya naik kuda aja 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Ini semalam pulang pergi katanya, belum lagi naik ke atas. Muhammad itu gak patek gena kan kuatang ngoten ya. Nah begitu ketemu Abu Bakar, jadi Abu Bakar setelah diceritakan, kamu tahu nggak sahabatmu sudah mulai nggak kenal. Apa? Kata Abu Bakar, kalau betul yang kamu ceritakan, kalau Nabi memang cerita seperti itu, saya percaya. Jangankan cuma seperti itu, lebih dari itu saya percaya apa? Tiap hari dia bilang pagi, siang, sore malaikat datang dari langit untuk ngasih wahyu. Saya aja percaya, apalagi cuma begitu. Nah itulah namanya keyakinan. Orang lain pada ragu-ragu, ya, bahkan mungkin mengolok-ngolok, tapi Abu Bakar tetap mantap. Itu keimanan luar biasa. Nah kalau kita belajar Asmaul Husna, ya, maka salah satu hasilnya adalah kita dibawa kepada keyakinan, derajat yakin. Karena terus dikenalkan tentang Allah melalui kitab sucinya, melalui sabda Rasulnya. Jadi tambah suwi tambah yakin, bukan tambah lalai, bukan tambah lalai sebagaimana banyak orang ketika nggak ngaji ya lalai, lali, lalai, abai, nggak perhatian. Nah, tapi ketika kita ngaji terus, apalagi yang dikaji itu langsung tentang Allah, maka iman kita itu meningkat menjadi derajat yakin. Ini ku makna nih, manfaatnya, bun. Terakhir bun. Ini kan ABCD. Itu kan cabang dari fadilah pertama, cabang dari fadilah pertama. Nanti ada fadilah kedua, ketiga, keempat. Ini baru cabang dari fadilah pertama. Bon, nanti saya ulangi biar nggak paham, biar ngerti. Oh ngono tak, kono panggonane, cek gak bingung ya.
Baik, nomor E. Wah, ini penting sekali. Bapak Ibu rahimakumullah. Mengerti Asmaul Husna, mengerti Asmaul Husna dengan benar, mengerti dengan benar, akan menuntun kepada hikmah syariat Allah. Jadi mengerti Asmaul Husna dengan benar akan menuntun kepada hikmah syariat Allah. Kok bisa? Nah, ini penjabarannya kok bisa? Sebab seluruh perbuatan hamba berputar di antara tiga sifat Allah. Keadilan Allah, kemurahan Allah, kebijaksanaan Allah. Keadilan Allah, kemurahan Allah, kebijaksanaan Allah. Artinya seluruh hukum yang disyariatkan oleh Allah itu, artinya seluruh hukum yang disyariatkan atau seluruh hukum syariat, ya, seluruh hukum syariat itu sesuai dengan keadilan Allah, kemurahan Allah, dan kebijaksanaan Allah. Sudah, itu tidak keluar dari itu. Jadi syariat Islam yang banyak ini tidak keluar dari keadilan, kemurahan, kebijaksanaan. Tidak ada yang lain. Misalkan kezaliman, tidak ada. Bahkan ya, jadi kezaliman tidak ada. Yang ada hanyalah keadilan, kemurahan, dan kebijaksanaan. Itu kalau hukum, hukum Allah itu seperti itu. Hukum itu perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah semuanya. Sama sebut apa sih? Misalkan tentang hukum waris. Hukum waris dalam Islam itu tidak keluar dari keadilan Allah, kemurahan Allah, kebijaksanaan Allah. Kezaliman tidak ada. Kalau ada orang memahami, wah, hukum waris Islam itu enggak adil. Masa saya kakaknya perempuan kok dapat separuhnya adik yang laki-laki? Berarti enggak adil dong. Yang punya kesimpulan begini, ini salah, salahnya sangat fatal, ini kebodohan yang sangat fatal. Gara-gara nggak ngerti tauhid, nggak ngerti asma sifat. Bukan hanya nggak gara-gara nggak ngerti hukum, lebih dari itu. Makanya sampai bisa nyalakan Allah karena nggak ngerti Allah, tidak mengerti tauhid, sehingga bisa ngomong seperti itu, tidak mengerti tauhid, jahil. Jahil itulah terus membawa dia kepada sebuah kesesatan.
kesesatan dalam pemahaman, dalam berpikir, dalam bersikap. Coba kalau dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maka kesimpulannya sama. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah berada di antara keadilan Allah, kemurahan Allah, dan hikmah Allah. Al-adl, al-fadl, wal hikmah. Al-adl, wal fadl, wal hikmah. Tidak ada kezaliman, tidak ada kebodohan, tidak ada kebakhilan. Yang ada adil, murah, bijak. Adil, murah, bijak. Semua sifat Allah, semua hukum Allah tidak keluar dari itu. Baik, itulah 5 manfaat kita belajar Asmaul Husna yang merupakan pintu ilmu terbesar untuk meningkatkan iman. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan fadilah kedua, ketiga, keempat. Ini kan fadilah pertama, keutamaan pertama, ilmu Asmaul Husna. Keutamaan pertama bunyinya pintu terbesar meningkatkan iman. Jadi di sini ada peningkatan iman, peningkatan iman, peningkatan iman dijabarkan dalam ABCDE niku wau. Yang berikutnya fadilah-fadilah itu bukan dalam rangka peningkatan iman lagi, tapi yang lain. Ini kan memang khusus peningkatan iman. Nah, ini sudah di luar itu, apalagi ya itu nanti saya terangkan, dan sangat penting, semakin lengkap kalau kita bisa mengetahuinya. Wonten ada yang ditanyakan? Nggih. Nggih, Rabbi habli, Rabbi habli, hab nikula wahaba ya, dari kata wahaba, hibah, habli imanan wa yaqinan wa mu'afatan. Taknya tak marbutoh, mu'afatan wa niyatan. Ada 4 yang diminta oleh Abu Bakar: iman, yakin, keselamatan, dan niat. Minta diberi iman, minta diberi yakin, minta diberi selamat, minta diberi niat. Ya, seperti yang sudah diterangkan di pertama pertemuan. Rabbi habli imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Monggo dipun amalaken. Nggih, yang lain? Pun kita lanjut nggih. Jadi semua yang kita bahas dari A sampai B, C, D, E nggih, itu hanya cabang dari fadilah pertama, bahwa mempelajari Asmaul Husna itu meningkatkan iman. Hanya itu poinnya, meningkatkan iman. Sekarang fadilah yang kedua, mempelajari Asmaul Husna
mempelajari Asmaul Husna menjadi sebab terbesar masuk surga. Menjadi sebab terbesar masuk surga. Apa kula lompati biasanya kan masuk surga iku ke akhir niki. Ternyata nomor loro wis mlebu swarga wis. Rupane gak serantanan. Nggih. Rupane gak sabaran kepingin ndang mlebu swarga nggih ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mempelajari asmaullah itu adalah sebab terbesar yang memasukkan ke dalam surga. Dasarnya mana? Rasulullah dawuh, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'inasman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Maknane inna sak temene lillahi iku ketuwe Gusti Allah tis'atan ya utawi songo watis ina lan 90 isman apane jenenge. Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atun ila wahidatun 100 kecuali 1. 99 ditegaskan lagi oleh Nabi 100 nama kecuali 1. Berarti ya 99 ditegaskan betul. Terus apa fadilahnya? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melakukan ihsa ya kepada 99 nama ini dakhalal jannah maka pasti masuk surga. Pertanyaannya ihsa iku apa? Nah, ngoten. Siapa yang bisa mengihsa 99 nama pasti masuk surga. Nah, ihsa itu ada 3 tingkatan. Ihsa, ahsa, yuhsi. Ahsa, yuhsi. 1, kandungan daripada ihsa itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah menghimpun lafadznya, menghimpun lafadz Asmaul Husna yang 99 itu dikumpulno, dihimpun, termasuk dihafalkan. Hafal, apal itu unsur pertama, unsur dari kata ihsa, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghimpun 99 nama itu, menjadikannya satu, menghimpun lafadz-lafadznya jadi satu, termasuk menghafalnya, menghafal lafadznya. Yang kedua, unsur kedua setelah menghimpun dalam bentuk hafalan, yang kedua adalah memahami makna yang dikandungnya. Jadi apal 99 Asmaul Husna, terus ngerti maknane 99 Asmaul Husna, mengerti, memahami kandungan maknanya. Nah, unsur yang ketiga adalah berdoa kepada Allah dengan nama-nama ini, berdoa kepada Allah dengan nama-nama ini, baik dalam doa ibadah maupun doa masalah. Saman koyok kuliah ya, jadi ilmu ini dukur, tapi alhamdulillah dukurnya dukur menek gedung terus rutu wafat mboten. Dukure dukur mulya,
tenang mawon ya. Jadi nomor 3 unsur ketiga adalah berdoa kepada Allah dengan 99 nama ini, baik dalam berdoa ibadah maupun dalam berdoa masalah. Opo maneh doa ibadah, doa masalah. Jadi sampean gak mondok, ya wis. Ya apa ya, gak apa-apa, masih tua-tua ya belajar ilmu nih wong pondok ngoten lho. Ini ketinggalan. Tapi lek ngaji ya sih ketemu ngoten lho. Lek gak ngaji ya ketinggalan temenan. Lek ngeten niku wis dipelajari arek-arek SMA niku mun belajar. Nggih. Nah, sampean S3 betul, S3. SD, SMP, SMA. Nggih. Baik, ibu-ibu, jadi kalau doa ibadah itu kita berdoa kepada Allah dengan kondisi kita. Doa bilhal, ada namanya doa bilhal. Doa bilhal itu kondisi kita, anggota badan kita itu dalam keadaan ibadah. Misalkan sholat, ketika kita sholat itu ibadah. Sholat itu walaupun kita tidak berdoa secara khusus tentang hajat-hajat kita gitu, itu sudah disebut doa, namanya doa ibadah. Kita itu sudah menghamba kepada Allah, di situ sudah menunjukkan keperluan dan kebutuhan kita kepada Allah. Makanya namanya doa ibadah. Kita panggil-panggil Allah dalam rangka mengibadahinya. Ya sama dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu kalau kita beribadah, nah bahasa Arabnya itu doa ibadah. Kita memanggil Allah tapi dalam rangka ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami minta tolong. Kita berdoa pada Allah, manggil-manggil namanya, tapi memang khusus dalam rangka minta tolong. Namanya doa masalah. Istilahnya itu. Ada doa ibadah dengan kondisi kita yang menghamba pada Allah, itu sudah berdoa kepada Allah. Sementara kalau dengan masalah itu doa bilisanilah maqal, ya berdoa dengan bahasa lesan kita. Kita minta kepada Allah, minta hajat gitu. Jadi artinya kita itu mengamalkan Asmaul Husna ini untuk doa. Apakah doa ibadah ya Razzaq urzukni itu doa masalah ya. Ya Razzaq urzukni, ya Ghafar ighfirli, ya Rahman irhamni, itu doa masalah. Karena kita berdoa dengan lesan kita, dengan hati dan lesan kita. Tapi ketika kita adzan, jawab adzan, berangkat sholat, kita juga dalam berdoa itu namanya doa ibadah. Itu kondisi dan keadaan kita itu ya sedang manggil-manggil nama Allah tapi dalam rangka ibadah. Kita mengatakan Allahu Akbar, itu sudah berdoa dengan Asmaul Husna tapi dalam rangka doa ibadah, bukan doa masalah. Berikutnya yang ketiga, fadilah ketiga. Biar kita singkat-singkat saja. Mempelajari Asmaul Husna atau Asmaullah, ya, mempelajari dan mengetahui ya, makrifat Asmaul Husna itu menjadi sebab terbesar dikabulkannya doa. Menjadi sebab terbesar dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah. Jadi doa-doa masalah itu akan dikabulkan oleh Allah. Salah satu sebab terbesarnya kalau kita mau mengamalkan Asmaul Husna. Kalau kita mau mengamalkan Asmaul Husna. Kalau yang kedua tadi kan itu jalan masuk surga, terbesar masuk surga. Sekarang yang ketiga ini keutamaannya
dengan makrifat Asmaul Husna, maka doa kita akan diijabahi sama Allah. Doa kita diijabahi. Dasarnya surat Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi, dan hanya milik Allah, asmaul husna, nama yang baik. Fad'uhu, maka panggillah Allah biha, dengan menggunakan asmaul husna. Ya. Al-A'raf 180. Nggih. Terus jadi kalau kita berdoa misalnya ngeten, moro-moro Allahumma firli, ya Allahumma firli, ya Allah ampuni saya. Niku bagus, tapi kalah mantep dibanding dengan kalau kita mengatakan ya Allah, ya Ghaffar, ighfirli. Ya Allah yang maha mengampuni dosa, ampuni saya. Karena kita menyebut nama Allah, itu diperintah khusus oleh Allah. Fad'uhu biha. Celuen Gusti Allah itu dengan nama-namanya. Makanya termasuk kalau kita sedang minta tolong sangat gawat, sangat genting, jangan lupa juga menyebut nama ya Maulai, Maula. Ya Maulai, ya Allah, ya Maulai, kan? Ya Maulana. Nah itu kalau kita ingin minta tolong dalam keadaan yang sangat penting. Termasuk nama-nama yang agung, dan itu dipraktekkan Nabi adalah ketika mau istighosah dalam keadaan gawat, ya Hayyu ya Qayyum, dua nama Asmaul A'zam. Ya Hayyu ya Qayyum, hai Allah yang maha hidup, hai Allah yang maha mengurusi segala makhluk. Allah maha hidup dengan kehidupan sempurna. Allah maha tegak dan mengurusi hambanya, seluruh makhluknya dengan sempurna. Karena sempurnanya itulah sehingga Allah tidak butuh, Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Dipanggil nama itu. Jadi seperti Nabi SAW mencontohkan untuk kita, beliau berkata ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha tegak dan menegakkan segala makhluk, dengan rahmatmu aku minta tolong ya Allah, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Jangan kamu biarkan diriku kepada diriku sendiri ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Jangan sampai kamu biarkan, kamu lupakan aku walau sekejap mata ya Allah. Ini Masya Allah, ini doa mustajab, doa yang hebat gitu. Begitu seterusnya. Oke. Baik, bagi-bagi waktu. Terakhir kita batasi aja. Keempat, keutamaan ma'rifatul asma, sifat yang keempat. Ma'rifatul asma, asma'ul husna. Walau saya sebut asma'ul husna itu sudah mencakup sifat-sifat Allah, okay? Ma'rifatul asma'ul husna itu jalan untuk memperbaiki hati dan mensucikan jiwa, untuk tazkiyatun nufus. Jadi ternyata Asmaul Husna memang bukan sekedar menambah dan menguatkan iman, luas sekali manfaatnya, fungsinya. Ya, dalam hal ini yang bisa cara untuk memperbaiki hati dan mensucikan jiwa. Dan mensucikan jiwa yaitu tazkiyatun nufus, islahul qulub wa tazkiyatun nufus. Islah memperbaiki al-qulub hati, wa tazkiyatun nufus dan mensucikan jiwa. Bapak Ibu rahimakumullah, inti dakwah Nabi semuanya
nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, itu adalah mensucikan jiwa manusia dari kejahiliaan, dari kebodohan, dari kesesatan, dari kesengsaraan. Disucikan biar bersih, biar hidup, biar subur, biar makmur, biar berbahagia dunia akhirat. Nah, itu namanya tazkiyatun nufus. Karena itu Nabi Musa pernah berkata kepada Fir'aun. Coba cara Nabi Musa berdakwah, salah satunya adalah Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, hallaka ila anta zakka, hallaka ila anta zakka, maukah anda wahai Fir'aun menuju kesucian jiwa? Mau anda menuju kepada kesucian jiwa? Jadi masuk Islam, mengikuti dakwah tauhid, itu tujuan akhirnya supaya jiwanya suci, bersih, di dunia baik, di akhirat masuk surga selamanya. Itu surat An-Nazi'at ayat 18. Nah, tentang tazkiyah ini, halaka ila anta zakka, tentu kita bertanya, sitalah jiwa suciku maksudnya ya opo? Ini pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Jadi sing jawab niki Nabi Muhammad. Jadi ada orang tanya, ya Rasulullah, ma tazkiyatul mar'i nafsah, ingkang dipun wastani tazkiyatun nafs niku nopo? Seseorang mensucikan dirinya itu bagaimana, apa itu? Nabi menjawab, perhatikan, ternyata hubungannya sangat erat dengan nama-nama dan sifat Allah. Nabi dawuh, ya'lamu annallaha ma'ahu haitsu kana. Tazkiyatun nufus itu ya'lamu annallaha ma'ahu haitsu kana. Seseorang mengetahui dan yakin bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Jadi meyakini Allah bersamanya dimanapun dia berada, itulah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah menurut Kanjeng Nabi napa? Meyakini di situ jadi ada mengetahui, meyakini, menyadari. Ya? Kan dimulai dari mengetahui dulu, mengetahui, terus diyakini, terus dijadikan sebagai sebuah kesadaran. Jadi mengetahui, meyakini, menyadari Allah bersamanya dimanapun dia berada. Itulah tazkiyatun nufus. Kalau lawannya tazkiyatun nufus, di Quran ada qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau tadi zakah, tazkiyah. Kalau tidak tazkiyah lawannya ya dassaha. Apa dassaha? Dassaha itu mengotori jiwa, ya. Memasukkan ke dalam jiwa itu penyakit-penyakit apa itu? Melakukan, jadi apa istilahnya? Menyembunyikan jiwanya dengan kefasikan, dengan maksiat, dengan dosa. Isinya pokoknya jiwa itu dibawa kepada maksiat terus. Itu namanya dassaha. Tapi kalau disucikan, dimulai dari tauhid kan, mengetahui, meyakini, menyadari Allah selalu bersamanya dimanapun berada, sehingga ngomong diatur, perbuatan diatur. Lek Allah ridho dilakoni, lek Allah murka nggak mau melakoni, lek diperintah sama Allah dilakoni, lek dilarang dijauhi. Kan itu namanya zakah, tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus
erat hubungannya dengan Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna adalah jalan untuk memperbaiki hati dan mensucikan jiwa. Bon, paling akhir ibu-ibu sekalian, paling akhir nih. Kita tadi sudah bicara, niku sampun selesai. Kita tadi bicara tentang Asmaul Husna, nggih. Asmaul Husna niku jumlahe pinten? Nah, salah. Asmaul Husna itu jumlahnya tak terbatas. Tak terbatas. Nah, 99 itu yang disuruh mencari di Quran dan di Sunnah, suruh ngumpulkan sendiri, terus disuruh ngapalkan. Siapa yang menghimpunnya lalu menghafalnya, memaknainya, mengamalkannya, dijamin surga. Kaya Lailatul Qadar ngoten lho dikon goleki dhewe. Wis dine ancer-ancer wis golono malam-malam terakhir wis. Nah, atau 10 hari terakhir atau malam-malam ganjil ngoten. Lek teng mriki ya golono nggih Quran nggih Sunnah. Kumpulna iku pira. Nah, ternyata banyak di Quran, di Sunnah itu lebih dari 100. Tapi yang 99 yang mana ya? Yang mana kira-kira? Itu disuruh berijtihad. Makanya para ulama khilaf cara menghitung yang termasuk 99 yang mana ini. Sementara kalau yang terkenal di dalam hadis Imam Tirmidzi yang kita dulu sudah hafal, yang diawali dengan Allah la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Terus Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, sampai paling akhir Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rasyid, As-Sabur. Nah, itu sepakat bukan dari Rasulullah. Menentukan itu sepakat ulama ahli hadis itu bukan dari Rasulullah, tapi dari salah seorang perawi. Dari salah seorang perawi yang para ulama berselisih tentang perawi itu ya salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis. Jadi Nabi itu bersabda, jadi cuma begini toh, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Bun, itu sabda Nabi. Tapi ada seorang rawi menambahkan karena entah usahanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai As-Sabur. Nah, itu namanya hadis mudraj. Itu bukan sabda Nabi, tapi ucapan rawi yang disisipkan ke dalam hadis, sehingga seolah-olah menjadi satu dengan hadis, padahal bukan. Itu salah satu usaha usaha ulama menafsiri loh, inilah yang dimaksud. Tapi itu ditentang oleh ulama yang lain. Ulama yang lain punya versi lain dalam menentukan 99 Asmaul Husna. Coba niki secara singkat mawon, salah satu usaha yang dilakukan adalah dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau itu melakukan penelitian dan berijtihad. Beliau mendapatkan bahwa beliau memilih Asmaul Husna yang kata-katanya itu tunggal. Kan ada Asmaul Husna itu yang tidak tunggal. Misalkan Malikul Mulki kan 2 kata. Malikul Mulki atau Dzul Jalali wal Ikram kan 2 kata, bahkan 3 kata. Nah, ini beliau mencari dari Al-Quran khusus yang lafadznya tunggal, yang betul-betul memang nama Allah. Ternyata beliau mendapatkan ada 88. Terus dicari di dalam hadis yang sahih, beliau menemukan ada kok 88 sih? 81 Afan. Kalau di Quran ada 81, kalau di hadis di sunnah ada 18. Podo karo tulisannya tangan.
18 ambek 81. Jadi sampean tingali tangan sampean ono garisane napa mboten? Garisane sambung napa mboten? Biasane niku ono sing 18 basa Arab nggih, angka Arab. Nggih. Kiwa biasanya 18. Kiwa kiri itu 18. Nah, atau kiri 81, kanan 18. Sama lihat ada nggak angkanya? Bener. Bener nggih? Nah itu 99 kan. Nah dicari di Quran itu ada 81, di hadis ada 18. Apa itu? Dengarkan saja, nggak perlu dicatat. Sekarang yang di Quran, Asmaul Husna yang di Quran, yang lafadznya tunggal, yang bukan gandeng, bukan mudhof. Allah, Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Bari, Al-Bar, Al-Basir, At-Tawwab, Al-Jabbar, Al-Hafidh, Al-Hasib, Al-Hafidh, Al-Hafi, Al-Haq, Al-Mubin, Al-Hakim, Al-Halim, Al-Hamid, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Khabir, Al-Khaliq, Al-Khallaq, Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Ar-Raqib, As-Salam, As-Sami', As-Syakir, As-Syakur, As-Syahid, As-Samad, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Azim, Al-Afu, Al-Alim, Al-Ali, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghani, Al-Fattah, Al-Qadir, Al-Qahir, Al-Quddus, Al-Qadir, Al-Qarib, Al-Qawi, Al-Qahhar, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Latif, Al-Mu'min, Al-Muta'ali, Al-Mutakabbir, Al-Matin, Al-Mujib, Al-Majid, Al-Muhit, Al-Musawwir, Al-Muqtadir, Al-Muqit, Al-Malik, Al-Malik, Al-Mawla, Al-Muhaimin, Al-Nasir, Al-Wahid, Al-Warith, Al-Wasi', Al-Wadud, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Wahhab. Itu yang ada di dalam Quran 81. Yang di dalam sunnah yang 18, Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayy, Al-Hayy, Ar-Rabb, Ar-Rafiq, As-Subbuh, As-Sayyid, As-Syafi, At-Tayyib, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Witr. Itu 18 dalam sunnah. Dan kita para ulama yang sudah menghimpun nama-nama itu lalu disarah apa maksudnya, itu banyak. Jadi karena itu memang ilmu penting, makanya para ulama memberi perhatian. Bon, insyaallah cukup ilmu yang memang untuk menanamkan dan meningkatkan keimanan, maupun ilmu yang hanya sebagai tambahan pengetahuan. Nggih. Ya. Oh nggih. Jadi maksudnya ngeten, ini tadi yang belum jawab. 99 itu bukan pembatasan, tapi pemberitahuan oleh Rasulullah SAW tentang fadilah, tentang yang berfadilah dan disuruh mencari. Ibaratnya kalau ucapan itu seperti begini. Ada orang kaya raya, paling kaya lah misalkan sak Malang paling kaya kan. Dia bilang, saya punya 99 juta. Siapa yang hafal Al-Quran 5 juz, duduk di depan saya langsung membaca 5 juz, tak berikan uang itu misalkan. Pertanyaannya, apakah memang orang kaya nomor 1 itu hanya punya 99 juta? Tidak.
Tapi dia memberitahu itu uangnya yang dikhususkan untuk fadilah bagi yang bisa melakukan ini. Jadi bukan membatasi. Kalau Allah ya, kalau Asmaul Husna itu tidak terbatasi. Dalil kalau tidak terbatasi adalah misalnya kalau dihitung nama Allah itu lebih banyak dari 99 di Quran dan di Sunnah. Termasuk yang mudhaf tadi, yang kalimatnya double tadi, Dzul Jalali wal Ikram kan tidak termasuk tadi karena nggak masuk dihitung. Atau kalau itu dihitung yang lain nggak masuk, banyak yang nggak masuk. Jadi makanya ulama karena lebih dari itu sehingga menentukan 99 itu yang mana, itu khilaf di antara para ulama. Karena Nabi tidak pernah menentukan yang mananya. Cuma sumbernya nggak boleh ngarang sendiri, harus dari Quran, dari Sunnah. Lu kok lebih dari itu? Ya emang lebih banyak. Ya silakan kamu cari kira-kira yang mana, terus suruh ngamalkan. Kalau dasarnya di dalam hadis Nabi SAW, Nabi berdoa dan ini doa untuk kita juga. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan fi khalqik au alam tahu ahadan min khalqik au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'anal azim rabi'a qalbi dan seterusnya. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah bertawasul dengan semua nama yang nama itu milikmu, yang dengan nama itu kamu beri kamu namai dirimu dengannya, yang nama itu ya atau nama yang kamu turunkan dalam Al-Qur'an, atau nama yang kamu ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau nama yang kamu simpan di dalam ilmu ghaibmu. Nama Allah itu banyak, sampai ada yang disimpan di sisi Allah. Jadi tidak terbatas, karena nama Allah itu mengandung sifat kesempurnaan. Sebagaimana kesempurnaan Allah tidak terbatas, kita nggak bisa membatasi, maka begitu pula nama-namanya kita nggak bisa membatasi. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Nggih. Nggih. Nggih, betul. Betul. Masih ada yang lainnya? Kalau selain yang 99. Iya. Jadi itulah 99. Allah itu punya 99. Siapa yang menghimpunnya, menghafalnya, mengamalkannya, jamin masuk surga. Terus Nabi tidak menentukan yang mana, disuruh nyari sendiri. Ulama sudah mencari, sudah ada usaha 1, 2, 3, 4, Nah, kemudian diantaranya yang sudah terbiasa kita baca, kita amalkan. Gitu. Nah, ngoten. Itu jadi ini bukan untuk pembatasan bahwa Allah punya nama itu saja, bukan. Nah, bukan itu saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwalak dan seterusnya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah taala akan kita pelajari lagi saat bertemu nanti. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Yaitu ilmu ketiga. Jadi meningkatkan iman dengan ilmu, tapi ilmu ketiga yaitu dengan sirah Nabi. Ya, jadi kiat meningkatkan iman dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu kita khusus bahas. Ya sebenarnya ibu sekalian, hari ini sebenarnya nggak ada ngaji karena rencana ada pertemuan dengan para ulama dan kasat dudung, ya. Tapi nggak jadi ternyata, nggak jadi pertemuannya, sehingga ya tetap ngaji. Beritanya terakhir kepastiannya. Alhamdulillah kita belajar Asmaul Husna kan. Saya insya Allah besok Jumat pagi itu safari, ngisi acara di Salatiga, kemudian di Ungaran, kemudian di
Cilegon, kemudian di Bekasi, kemudian di Semarang, kemudian pulang. Cuma 3 hari maraton, jadi sak red ngoten niku. Hanya 3 hari. Amin. Doakan lancar. Amin, amin. Amin, amin. Oh, masya Allah, ini orang jauh-jauh ini ngaji ke sini, subhanallah. Nggih Bu, monggo. Ya Allah. Nggih. Boleh. Itu namanya doa dengan sifat Allah, bukan dengan nama. Setiap nama pasti sifat. Setiap sifat belum tentu nama. Jadi itu sifat. Sifat Allah. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari dan rembulan, yang menentukan nasib manusia, yang menciptakan musim-musim di bumi, yang menumbuhkan macam-macam lah. Tapi memang itu betul-betul sifat Allah yang ada di Quran dan Sunnah. Sebagai muqaddimah doa boleh-boleh. Bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi berkata, Allahumma Rabbal arsyil azim, Rabbas samawati sab'a, Rabbal aradina sab'a, Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Rabbal malaikah wa Rabbal anbiya wa Rabban nasi ajma'in. Kan semisal itu, ya Allah, zat pemilik ars yang agung, pemilik langit yang 7, pemilik bumi yang 7, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Tuhannya para malaikat, Tuhannya para nabi dan rasul, Tuhannya seluruh manusia. Itu tawasul dengan sifat Allah. Jadi boleh kita dalam, dan itu termasuk terpuji dan syar'i, diperintah untuk tawasul. Dalam berdoa itu kita sebut nama-nama Allah, kita sebut sifat-sifat Allah, atau kita sebut amal kita yang paling soleh gitu, untuk kita gunakan meminta kepada Allah, atau juga kita sebut doa orang yang kita minta berdoa untuk kita sebut Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ini fihi. Ya Allah, terimalah doa orang tuaku yang mendoakan aku, dan terima doaku ini untuk orang tuaku. Itu tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah itu termasuk tawasul yang disyariatkan. Nih. Baik, alhamdulillah, matur suwun sangat atas kesabaran duduk mendengar, mencatat, bertanya, masya Allah. Luar biasa Bapak ini, kalah S3 kalah, ya. Alhamdulillah, semoga jadi ilmu manfaat dan amal soleh. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.